Selamat datang kembali di channel Bli Sutamatika, channelnya belajar matematika. Kali ini kami punya informasi terbaru. Kemarin 6 April 2020, pihak LTMPT memberikan surat edaran. Nah, ini mungkin karena dampak virus corona ya, efek corona. Jadi, untuk UTBK 2020, yang hanya diujikan adalah berbentuk TPS saja, ya, tes potensi skolastik. Nah, karenanya pada kesempatan ini kita akan bahas bagian TPS saja. Kemudian di surat tersebut juga diberikan jadwal UTBK, yaitu pendaftarannya 2-20 Juni, kemudian pelaksanaannya 5-12 Juli, dan pengumumannya tanggal 25 Juli. Oke, selamat belajar kembali di channel Belajar Matematika. Semoga nanti bisa jawab soal-soal TPS di UTBK 2020. Ya, kita akan bahas khususnya bagian penalaran kuantitatif, yaitu UTBK 2019, bagian soal TPS-nya saja. Nah, semua soal yang dibahas di channel ini itu diambil dari website yaitu www.devantri.com ya. Nanti akan diberikan link deskripsinya. Jadi di sini ada 80 soal TPS ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas soal penalaran kuantitatif saja, yaitu mulai dari soal 61 sampai dengan nomor 80 ya, bagian akhirnya di sini. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita bahas. Oke. Ya. Langsung kita bahas ya, dari soal 61. Nah, di sini diberikan suatu apa nih? Diberikan 5 gambar ya, A, B, C, D, E. Nah, yang dikatakan adalah yang manakah menyatakan Y sebagai fungsi X. Nah, kalau Y sebagai fungsi X itu artinya Y ini adalah fx. Nah, dia. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya berikan dulu sedikit pemahaman ya. Nanti kalau diminta Y sama dengan fx, nah ini artinya X ini sebagai domainnya ya. Nah, X ini sebagai domain. X sebagai domain. Kemudian Y-nya itu sebagai kodomainnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu fungsi atau bukan, jadi ingat nih, yang namanya fungsi itu adalah daerah domain itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Artinya, semua anggota di domain harus punya kawan dan kawannya itu harus tunggal. Nah, sehingga kalau diberikan gambar seperti ini, cara mengejeknya sangat gampang sekali. Kalau X sebagai domain, nanti tinggal buat garis yang memotong sumbu X. Nah, garis yang memotong sumbu X. Ya. Nanti kalau dia memotong nanti kita proyeksikan ke Y-nya lebih dari 2, berarti dia selingkuh, berarti dia bukan fungsi ya. Nah, sebaliknya, nanti kalau diberikan fungsi X sama dengan FY, nah, ini artinya kan Y-nya sebagai domain. Nah, karena Y sebagai domain, untuk menentukan dia itu fungsi atau bukan, nanti kita tinggal buat garis yang memotong sumbu Y. Oke, ya, itu caranya ya. Oke, nah sekarang coba kita cek dari 5 gambar ini ya. Nah, karena ini Y sebagai fungsi X, berarti X-nya sebagai domain, makanya kita buat garis yang memotong sumbu X. Nah, garis memotong sumbu X. Memotong sumbu X. Oke, misalkan nih, ini kan sumbu X-nya ini ya. Untuk option A, saya buat di sini. Nah, artinya kalau di sini X-nya, berarti dia punya 2 kawan di sini dan di sini. Nah, sehingga ini bukanlah fungsi. Nah, kemudian kalau di sini sih oke. Nah, tapi kalau saya ambil di sini, X-nya di sini 2. Nah, maka Y-nya dia punya 2 pasangan di sini dan di sini. Sehingga ini juga bukan fungsi. Ya. Oke, kemudian yang C. Nah, kalau di sini kalau X-nya domainnya di sini, ini nggak punya kawan, jadi jomblo nih. Nah, kalau di sini dia nih punya banyak kawan nih. Ah, motong sebaik nih. Ini juga bukan. Option D. Nah, di sini oke, cuma 1 ya. Di sini sekitar juga cuma 1, yaitu ke sini. Oke, berarti kemungkinan adalah ini fungsi. Coba kita cek yang E. Nah, kalau saya buat dari sini, nah berarti di sini kawan ini ada 2, ke sini dan di sini ya. Ini juga bukan fungsi. Oke, sehingga soal untuk nomor 61 ini opsinya adalah D ya. Oke, mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2 atau 62 ya.
penararan bagian yang kedua, 42. Nah, ini daerah di Aceh merupakan daerah himpunan yang mana? Nah, jadi sebelum saya bahas, saya berikan dulu ilustrasi ya. Nah, misalnya di sini ada dua himpunan. Ini misalkan himpunan A, kemudian ini himpunan B. Kemudian ini saya tandai. Ini misalkan 1, ini 2, ini 3. Nah, dari sini kalau nanti A gabungan B ya, atau A union B, itu kan 1, 2, 3 nih, ketiga nih ya, 1, 2, dan 3. Kemudian nanti kalau A irisan B, ini adalah ada di A dan di B, berarti cuma 2 saja. Kemudian kalau A dikurangi B, nah berarti daerah A ini kan 1 dan 2 nih, diambil oleh B. B-nya kan diambil nih 2 dan 3, berarti diambil 2-nya, berarti ini cuma 1 saja. Kemudian sebaliknya, kalau B kurang A, di ini daerah 3 saja ya. Nah, sehingga dari gambar ini, daerah yang dihasilkan menggunakan himpunan yang mana? Nah, berarti ini kan kebanyakan ada di A dan di B. Nah, karena ini ada di dua tempat, di A dan di B, ini, berarti inilah A gabungan B. Tapi ini kan hilang nih. Ini, dan ini hilang. Berarti A gabungan B ini dikurangi oleh, ini adalah bagian dari C. Jadi dikurang oleh C. Nah, sehingga opsi yang benar adalah ini ya. A gabungan B dikurangi C. Oke. Mudah ya? Oke, lanjut ke soal 63. Oke, hasil pengurangan 3x tambah Y per 3 oleh Y min 2x per 2 adalah, oke, ini tinggal dikurang aja ya. Berarti di sini 3x tambah Y per 3 dikurang Y min 2x, saya kurung ya. Ini penting ya, karena ini depannya adalah kurang ya. Nah, ini kita tinggal kalikan silang aja, sama menyebut ya. 2 kali ini berarti 6x ditambah 2y dikurang, nah ini kurang saya biarkan, 3-nya saya kalikan yang di dalam ini, berarti 3y kurang 6x. Oke, per nih 3 kali 2 adalah 6. Jadi hasilnya 6x, ini min jadi plus ya, 6x tambah 6x jadinya 12x. Kemudian 2y dikurang 3y masih min 1y per 6. Oh ya, udah ada opsi ya. Oh, ini opsinya adalah A. Oke. Ini soal mudah ya, mudah nanti bisa nih dalam waktu 20 detik bisa jawab nih. Oke, lanjut ke soal 64. Nah, ini. Nah, ingat kemarin udah saya berikan sedikit trik ya. Nanti kalau daerahnya itu atau titiknya ini di kuadran pertama, nah, KW1, jadi kalau lebih dari sama dengan 0, ini artinya menjauhi 0 ya. Menjauhi 0,0. Kemudian kalau dia kurang dari sama dengan 0, berarti ini mendekati. Nah, sehingga dari sini kan udah jelas nih, 0-nya kan di sini posisi 0-nya itu, berarti ini mendekati 0, makanya dia kurang dari. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah ini atau ini. Ya, tinggal pilih aja, ini lebih dari. Nah, sekarang ini kan berapa nih? Ini 4 ya. Ini 4, ini 6. Nah, ini kan gampang nih. Ini kan sumbu X, nah, ini sumbu Y. Berarti 4 kali X adalah 4X. Nah, ditambah 6 kali Y, berarti 6Y. Nah, kalau yang mendekati dikurang dari sama dengan 4 kali 6 adalah 24. Oke, ini kita bawa ke kiri, berarti biar sama dengan bentuknya itu, kurang dari 0-nya 4X tambah 6Y kurang 24, kurang dari sama dengan 0. Tinggal kita bagi 2, jadilah 2X tambah 3Y kurang 12, kurang dari sama dengan 0. Opsinya adalah, oh ini jelas A ya. Oke, udah ya, bisa jawab nih. Lanjut ke soal 65. Nah, operasi A bundaran B adalah A tambah B kalikan dengan B tambah 2. Maka operasi negatif 2 bundaran dalam kurung negatif 1 bundaran 2 berapa? Nah, oke, coba kita bahas sama-sama. Hasilnya di sini berarti negatif 2 bundaran. Kita kerjaan yang dalam kurung dulu ya. Ini saya tulis dulu soalnya deh. Min 1 bundaran 2. Oke, ini sama dengan min 2 bundaran. Nih, min 1 bundaran 2 berarti ini. Ini A hanya min 1, B-nya 2 ya. Berarti A tambah B. Di sini min 1 tambah 2. Kalikan B, berarti B-nya adalah 2 tambah 2. Oke. Ini menjadinya negatif 2
bundaran. Ini adalah 1 kali 2 adalah 2, tambah 2 berarti 4. Nah, negatif 2 bundaran 4, berarti ini A-nya negatif 2, B-nya adalah 4. Berarti negatif 2 tambah 4 dikalikan dengan B-nya 4 lagi tambah 2. Nah, ini kan jadinya 2 ya. 2 kali 4 adalah 8 ditambah 2. Jawabannya adalah 10. Oke. Di opsinya di sini adalah C. Nah, saya gampang nih. Oke, lanjut ke soal 65. 66. Nah, ini. Nah, BC sama DC titik A. Oke. P-nya adalah 36 derajat. Nah, ini 36 derajat katanya. 36 derajat. Oke. Kemudian Q-nya adalah 50 derajat. Nah, ini 50 derajat. Nah, berapakah nilai X ini? Nah, oke, ini kan sama kaki. Berarti sudut ini sama dengan ini ya. Nah, misalnya di sini apa? Ini Y misalkan, ini juga Y. Nah, di sini Y tambah Y kan 2Y nih ditambah 50 derajat. Nah, itu sama dengan jumlah sudut segitiga yaitu 180. Sehingga dari sini 2Y adalah 130 derajat. Y-nya jadinya 65 derajat. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit trik nih untuk segitiga ya. Nah, ini triknya. Oke. Nah, kalau ada sebuah segitiga di sini, nah, kemudian ada sudut keluar ya. Misalnya di sini X. Oke, ini Y, ini Z. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi X tambah Y tambah di sini pelurus dari Z kan sama 180. Kemudian Z tambah pelurusnya kan juga 180 nih. Sehingga dari sini triknya ini adalah X tambah Y itu sama dengan Z. Atau jumlah dua sudut segitiga itu sama dengan pelurus dari sudut yang lagi satu gitu ya. Itu intinya. Nah, sehingga kalau ini 36, ini 65, X-nya ini berapa? Dari sini kita dapatkan X ditambah 36 derajat itu sama dengan Y-nya adalah 65. Sehingga X-nya adalah 65 derajat tinggal dikurang 36 derajat. Ini berapa nih? 29 ya. Oke. Sehingga opsinya adalah B. Oke. Saya daripada nanti kita cari ini dulu ya. Ini cari baru cari ini kan 2 kali kerja ya. Langsung jadi oh, ini tambah inilah ini. Oke, lanjut ke soal 67. Nah, ini segi bar ABCD merupakan jalan layang-layang. Jika AB-nya ini 1, AD-nya itu akar 5, maka luasan itu berapa? Nah, ini saya isi dulu AB-nya ini adalah 1, AD-nya ini adalah akar 5. Maka luasnya ini berapa? Oke, nah setelah dulu ke sini ya, kita buat diagonal AC dulu. Nah, sesuai dengan layang-layang kan ini sama dengan ini ya, karena ini 1, ini juga 1 di sini. Nah, ini akarnya di sini juga akar 5. Nah, sehingga dengan mudah AC ini adalah akar 2 ya. AC itu sama dengan ini 1, berarti AC akar 1 tambah 1 itu akar 2 ya. Kemudian kita tarik garis ke sini. Sorry, ke bawah dia gambarnya. Ini bukan diagonal ya, ini saya tarik yang tegak lurus saja. Karena ini sama dengan ini, maka ini juga sama dengan ini ya. Nah, pada segi dasar sama kaki itu adalah garis tingginya itu sama dengan garis berat ya. Karena ini akar 2, maka di sini adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2. Ya. Maka misalnya di sini apa nih? A, B, C, ini misalnya E ya. Oke. Maka AE-nya ini dengan kita kuras berarti ini kurat ya. Akar dari akar 5 kurat adalah 5. Dikurang setengah akar 2 kurat. Ya, ini jadinya akar ini 5, ini kan seberapa kali di setengah ya, ini akar 9/2. Nah, kita biarin jadi AE. Nah, sekarang kita cari luasnya itu pakai dua segitiga aja ya, karena ini saya tarik garis tinggi bukan bukan diagonal DB ya, karena kan belum dulu ini tegak lurus ya. Nah, pertama cari luas segitiga atau langsung aja nih luas totalnya ya. Nah, sehingga dari sini langsung deh luas totalnya L itu adalah setengah ya, alas kali tinggi segitiga kecil ya, 1 kali 1 ditambah setengah. Nah, kalau ini alasnya ini AC ini akar 2, tingginya adalah ini AE yaitu akar 9/2.
Sehingga ini jadinya setengah kali 1 kali 1 ya 2 setengah ini. Ditambah ini setengah kali ini kan sama ini habis ya, masih akar 9. Ini setengah, ini kalau kan ini 3 ya, kali setengah berarti 3/2. Jadinya di sini setengah tambah 3/2 ya 4/2 adalah 2. Sehingga optionnya adalah B. Oke, bisa ya. Jadi ini pakai trik aja nih. Oke, lanjut ke soal 68. Nah, ini harga 2 pensil Rp5.000. Harga 1 buku Rp Amir beli 5 buku dan 10 pensil. Jumlah 100.000, maka sisanya itu berapa? Nah, sisanya ini kan sama dengan 100.000 dikurang total belanja ya. Nah, sekarang ini, saya misalnya harga pensil X, berarti di sini 2X-nya itu sama dengan 5.000. Nah, sekarang dia kan belinya pensilnya 10 ya, berarti 10X. Nah, berarti ini kan 3 kali 5 aja nih, kali 5 berarti 25.000. Oke, kemudian satu buku itu B. Nah, misalnya ini Y, itu satu buku artinya ini B ya. Kalau dia beli 5 buku, berarti 5Y ya. Ini sama dengan 5B. Nah, sehingga sisa uangnya ini adalah 100.000 dikurang belanja ini. Jadi dikurang dalam kurung 25.000 tambah 5B. Segitu dia belanja ya. Jadi di sini 1.000 kurang 25 jadi 75.000 dikurang 5B. Jadi segitulah sisa uangnya. Sehingga optionnya adalah C ya. Oke, lanjut ke soal 69. Nih, bilangan ganjil 6 angka lebih kecil dari 500.000 yang dapat dibentuk dari semua angka. Ini semua ini digunakan ya. Semua angka, ini artinya dia tidak berulang nih. Tidak diulang. Tidak berulang ya, atau tidak diulang. Oke, berarti kita buat 6 kotak dulu deh. Karena dibina 6 angka ya. Kotak. Satu, dua, tiga, 4. Nah, sekarang kita isi dengan kemungkinan-kemungkinannya ya. Diminta ganjil. Ingat, kalau ganjil berarti belakang itu harus ganjil. Nah, kita pilih ganjil seperti 5 dan 9 ya. Jadi di sini dua kemungkinan itu 5 dan 9. Di sini ada 2 kemungkinan ya. Kemudian dia lebih kecil dari 500.000. Nah, karena lebih kecil berarti di depannya harus lebih kecil dari 505 ya. Berarti kemungkinan adalah 2 dan 4 di sini. Nah, 2 dan 4. Ini juga ada 2 kemungkinan. Nah, karena ini tidak berulang ya. Di sini kan walaupun 2 pilihan, tapi kan masing-masing dipakai 1 ya. Di sini dipakai 1, di sini juga dipakai 1. Sehingga karena ini ada 6 bilangan ya. Maka sisanya di sini di 1 dia terpakai 2 ya. Masih di sini 4. Berarti ini nggak boleh diulang lagi, berarti masih 3, masih 2, masih 1. Nah, ini kan 3 kali kan ya. 2 kali 4 kali 2, 2 kali 1. Nah, ini 24, 24 kali 4. Jadi 96. Jadi opsinya adalah D. Oke, bisa ya. Lanjut ke soal nomor 70. Peluang suksesnya adalah 3/5. Jika dia melempar bola 3 kali, sukses semuanya berapa? Oh, kapan? Ini kebetulan ketiganya sukses ya, berarti kan 3/5 langsung nih. Nah, lagi sukses 3/5. Tenang lagi sekali, sukses lagi 3/5. Yaudah, ini jadinya 27/125. Oke, ini ya. Oke, sebelum saya lewati, jadi kan nih, kalau peluang suksesnya itu adalah 3/5 ya, ini suksesnya nih. Nah, nanti kalau gagalnya ya, Q misalnya ini adalah 1 dikurangi P, 1 dikurangi 3/5, jadinya 2/5 nih. Nah, inilah peluang gagalnya segini ya. Sebenarnya di soal itu tanyakan dia gagalnya di tendangan ketiga, berarti 3/5 kali 2/5 ya. Atau nanti dari 3 kali tendangan 2 yang sukses 1 gagal, nah itu pakai kombinasi nanti ya, dan pakai apa namanya binomial ya. Oke, lanjut ke soal 71.
Nah, ini dalam dua P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Berarti kemungkinan P dan Q-nya berarti prima ini. Berarti bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa 5, 7, atau 11 ya. Ada 5 kemungkinan. Jika selisih P dan Q tidak habis dibagi 4. Nah, tidak habis dibagi 4 itu berarti bisa jadi 5 ya. Atau mungkin karena dia lebih kecil dari 4 selisihnya, makanya dia nggak habis ya. Misalkan 2 dibagi 4 kan nggak habis juga ya. Nah, kita cari nih kemungkinannya selisih P dan Q. Saya anggap P-nya itu lebih besar ya, P lebih besar dari Q, sehingga P kurang Q itu kita anggap nih P lebih besar dari Q. Jadi kemungkinan P kurang Q yang nggak habis bagi 4 ya. Misalnya di sini kalau sampai yang gini dulu ya, 11 sama 7 kan itu 4, berarti habis bagi 4 ya. Berarti kemungkinan 11 dengan 5 itu 6, kan nggak habis bagi 4 nih. 11 kurang 5. Kemudian berapa lagi? 11 sama 3 8. Habis ya. 11 sama 2 9. Ini P kurang Q, kemudian kedua adalah 11 dikurangi 2. Sehingga dari sini kemungkinan P tambah Q-nya ini adalah 16, ini adalah 13 ya. Kemudian ini saya ambil dari 11 dulu. Kemudian sekarang saya ambil 7 ya. P kurang Q, 7 sama 5 ya. 7 kurang 5. Kemudian berapa lagi? 7 dengan 3 kan 4 tuh. Enggak ya. 7 dengan 2 ya. Sehingga dari sini kemungkinan P tambah Q adalah 12. P tambah Q adalah 9. Oke, sekarang kita ambil 5 nih. P kurang Q, sambil P-nya 5. Berarti 5 dengan 3 ya. Kemudian 5 dengan 2 juga. 5 dengan 2. Nah, di sini P tambah Q-nya adalah 8. Ini P tambah Q-nya adalah 7. Kemudian terakhir P kurang Q 3 dengan 2 ya. Jadi P tambah Q sama dengan 5 ya. Nah, kita nggak bahas yang P sama dengan Q ya. Misalnya 5 dengan 5. Itu kan selisihnya itu 0. Kalau 0 kan yang habis bagi 4 ya. Jadi itu kita abaikan aja ya. Berarti di sini kemungkinannya adalah mana nih? 7. Nah, oke. 8 ada, 9 ada. 10 nggak ada ya. Berarti 7, 8, 9. Di 1, 2, 3. Nah, saja yang benar ya. 4 ini salah. Oke. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 72. Nah, suatu garis pada bidang XY melalui 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah yang tetap pada garis itu? Nah, berarti ini kan gradien ke sepertiga ya. Nah, kita harus cek nih masing-masing 1, 2, 3, dan 4 nih. Sehingga gradien titik ini dengan 3,1 adalah sepertiga. Kita gunakan rumus M. Ingat M adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah min 3,0. Berarti di sini M-nya kita kurangkan ini ya. 1 kurangi 0. Sorry, Y dengan Y ya. 1 kurang, boleh ke sana juga boleh nih. Tapi konsisten kalau dari sini ke sini ya udah X-nya ke sana ya. Oke, 0 kurangi 1. 0 kurang 1 dibagi min 3 kurang 3. Ini jadinya min 1 per min 6. Oke, per 6 ya. Ini salah ya. Oke. Pernyataan kedua ini salah nih. Pernyataan yang kedua itu titik 0,0. Di sini M-nya adalah 0 kurang 1 dibagi 0 kurang 3. Jadinya min 1 bagi min 3 adalah sepertiga. Oke, ini benar ya. Yang ketiga, min 6,4. Berarti M-nya 4 kurangi 1 dibagi min 6 kurangi 3. Ini berarti 3 per negatif 9. Berarti min sepertiga ya. Berarti bukan juga ya. Nah, yang keempat itu 6,2. Di sini M-nya adalah 2 dikurangi 1 dibagi 6 kurang 3.
berarti 1/3. Oke, benar ya. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Nah, berarti sini C ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya, nomor 73. Nah, grafik di atas menunjukkan ini ada data ya. Yang hitam ini ya, ini adalah yang seluruh siswa nih. Nah, ini perempuan. Berarti lakinya ini jarak ini ya selisihnya. Nah, ini kita tinggal cari nih berapa lakinya nanti. Oke. Pernyataan pertama. Kita cek nih yang mana benar nih. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki sekolah S lebih dari sekolah R. Coba kita cek yang pertama nih. Rasio di S lebih besar dari di R ya. Rasio perempuan dan laki-laki di S ini ya. Perempuannya berarti 200 nih. 200 per laki-laki ini selisih ini ya. Nah, ini lakinya di 170. Itu lebih besar daripada di R. R-nya adalah ini. Berarti perempuannya 220. 20 dibagi ini 420. Nah, ini tinggal coret aja ya. Coret ini, coret dulu nolnya ya. Ini juga sama. Nah, ini sedikitnya ya, tinggal kalikan silang aja ya. Nah, benar apa salah nih? Kita cek di sini. 42 kali 20 berarti 840. Lebih besar dari ini 2 kali 17. 22 kali 17. 22 dikalikan dengan 17 ya. Oh, taruh. Ini ada sedikit salah ya. Oke, saya ulangi deh. Oh, sorry, ini ada salah. Oke, saya ulangi ya. Karena tadi pembandingnya saya pakai yang semuanya malah ya. Oke, saya ulangi dulu. Yang perempuan dan laki di S, perempuannya itu 200. 200. Ini lakinya 70. Lebih besar dari di R. Nah, di R perempuannya itu 220. Nah, lakinya itu ini ya, ini bagi ini. Jadi ini kurang itu berarti 200 ya. Nah, sehingga ini kita coret dulu deh. Coret dan juga coret. Nah, sekarang kita tinggal kalikan silang aja nih. Nah, 20 kali 20 di 400 nih. 400 lebih dari 22 kali 17. 22 kali 17 itu 324. Nah, oke, berarti yang ini adalah benar ya. Nah, ini benar nih. Oke, pernyataan yang kedua. Persentase laki-laki di sekolah R lebih dari sekolah P. Nah, coba kita lihat R nih. Laki-lakinya kan ini dengan ini ya. Nah, ini segini jaraknya ini, berarti ini 200 saja. Berarti 200 per totalnya 420. Nah, yang persennya kan tinggal kalikan 100% nih. Kita abaikan aja. Lebih besar dari di sekolah P. Di P-nya ini ya. Laki-lakinya berarti dengan ini 170 ya. 170 per totalnya 350. Nah, ada juga tinggal coret-coret aja nih dulu. Dengan ini. Kemudian kita kalikan silang tuh. Oke, ini kalikan dengan ini jadinya 700. Nah, lebih besar dari 17 kalikan dengan 42 itu 714. Nah, ya, ini 714 nih. Ini 700 ya. Berarti ini salah ya. Nah, oke, lanjut pernyataan yang ketiga. Berdasarkan jumlah siswa perempuan di Q paling besar. Coba kita lihat Q-nya. Oh, ini kan 190 per 280 ya. Ini 19 per 28. Sebenarnya lebih besar ya, paling besar ya. Ini kan lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah nih. Kalau ini, nah kita lihat jadi. Ini kan paling kecil nih, berarti lakinya paling sedikit nih. Ini tidak banyak lakinya. Apalagi nih pembandingnya sedikit ya, jumlahnya sedikit. Berarti persentasenya paling besar ya. Nah, ini jelas nih. Ini pernyataan yang benar. Oke, pernyataan keempat.
Jumlah suara laki lebih besar daripada siswa perempuan di 4 suara tersebut. Nah, di laki ini tinggal dijumlahkan nih. Lakinya dulu cari ini lebih besar dari perempuan. Coba kita cek ini 170 tambah ini 90 tambah yang di R 200 tambah di S itu berapa deh? 170. Lebih besar dari yang perempuan yang di 180 ke 90 220 200. Nah, jadi kita cek coret 200 nya aja ini. Sorry. Dengan 200 ini dengan ini masih 100 di sini. Oke. Ini dengan ini masih 100 di sini. Oh, jelas ini salah ya. Ini dengan ini masih 10. Oke. Ini penyataannya salah ini. Nah, jadi yang benar adalah 1 dan 3. Terus sedikit trik aja, kalau udah jelas 1 dan 3, kemudian 2-nya salah, pasti 1 dan 3 aja ya. Kan 2 udah salah deh. Kalau 2-nya benar, dia otomatis 1, 2, 3 kemungkinan atau semua benar ya. Tapi ini udah jelas nanti ini dan ini udah benar. Walaupun 4 ini nggak mungkin benar lagi karena nggak ada di option ya. Oke, itu untuk soal nomor 73. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 74. Nah ini, untuk membuat 1 cangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi dan creamer 2 sendok ya. Telah digunakan 5 sendok kopi dan creamer 4 sendok untuk beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar? Kontas P dan Q berikut. P-nya adalah 3A, Q-nya adalah 10. Nah, berarti kita cari ini ya, nilai A-nya dulu nih. Nah, berarti perbandingannya adalah 3 sendok kopi, 2 sendok creamer. Berarti ini 3/2 nih. Nah, itu sama dengan, nah sekarang kopinya 5 sendok. 5. Creamernya A. Nah, dari sini cari nilai A-nya. Kalikan berarti 3A ya. 3A sama dengan 5 kali 2, 10. Oh, ini kan 3A ya. Berarti P-nya itu adalah 3A sama dengan 10. Sementara Q-nya udah diketahui adalah 10. Berarti kesimpulannya adalah P dan Q itu adalah sama. Itu 10 ya. Di option ini C. Oke, ini soal yang gampang ya. Lanjut ke soal nomor 75. Harga 1 buku dan 1 pensil 35.000. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang berikut yang benar? P dan Q. P-nya ada 20.000. Q adalah jumlah uang minimal yang cukup. Nah, untuk beli salah satu, berarti kita harus cari dulu harga buku dan pensil ya. Berarti jumlah uang minimal untuk beli salah satu itu berarti mana yang lebih besar, berarti segitulah ya. Misalkan ini misalkan bukunya misalnya 17, 15, berarti minimal dia bawa 17.000 ya itu uangnya. Nah, sekarang nih kita misalnya ini X. Nah, harga buku itu X, harga pensil itu Y. Berarti dari sini X tambah Y. X tambah Y itu 35.000. Nah, kemudian selisihnya nah 5.000 ya. So, misalkan harga buku 5 mahal, berarti X min Y. Nah, ini sama dengan 5.000. Nah, ini kalau kita kurangkan kan habis X-nya ya. Berarti ini masih 2Y. 2-nya adalah 35 dikurangi 5.000, berarti 30.000 ya. Nah, sehingga Y-nya adalah 15.000. Jadi harga pensil 15.000 ya. Nah, kemudian kalau kedua persen itu saya tambahkan. Nah, ini kalau saya tambahkan ya. Berarti kan Y-nya habis nih, masih di 2X aja. 2X-nya berarti sama dengan 40.000. Berarti X-nya adalah 20.000. Sorry, 20.000 ya. Berarti Q-nya itu adalah jumlah uang minimal, berarti dia harus minimal bawa uang 20.000 sehingga bisa beli satu buku. Ini berarti Q-nya adalah 20.000. Ini juga 20.000, berarti P sama dengan Q. Tapi nanti jangan terkecoh ya, ini kan kebetulan dari 74 dan 75 ini sama, yaitu P sama Q. Jadi seperti P lebih besar dari Q atau Q yang lebih besar dari P. Ini kebetulan aja nih, berurutan. Dan sampai jawab acaknya P sama Q terus ya. Oke, lanjut ke soal nomor 76. Median 7 bilangan adalah X. Q adalah rata-ratanya. Manakah hubungan yang benar? Nah, karena median X, berarti kalau kita urutkan datanya, X-nya itu di tengah-tengah ya. Nah, X-nya ini di tengah-tengah. Berarti di sini saya ambil yang paling besar, di sini saya disimpan kecil ya. Paling kecil adalah 4. Saya taruh 4-nya di sini. Yang paling besar di sini berapa? 22. Kemudian di sini 19. Di sini 5 ya. Kemudian di sini adalah 16.
Sini adalah 11 ya. Berarti X-nya dulu di antara adalah 11 dan 16. Oke, kemudian Q-nya inilah rata-ratanya. Berarti nilai Q-nya ini itu sama dengan juga ini, berarti 11 tambah 19 ditambah 5 tambah X tambah 16 tambah 4 tambah 22 dibagi ada 7 ya. Berarti ini sama berapa nih? Ini 30. Ini 5 ya, 35 berarti ini 20 berarti 55 tambah 22 ini 77 ya. 77 tambah X per 7. Ini 77 bagi 7 kan 11 ya. 11 tambah X per 7. Nah, sekarang ini P-nya itu sama dengan X. Nah, Q-nya adalah 11 tambah X per 7. Nah, ini kan berarti ada banyak kemungkinan nilai X-nya ya. Kita cek nih masing-masing. Berarti X-nya itu berarti bisa jadi 11, 12, 13, 14, 15, atau mungkin 16 ya. Berarti kita cek nih. Kalau X-nya ini misalkan dia 11. Berarti P-nya adalah X adalah 11 ya. Sementara Q-nya Q sama dengan 11 tambah X per 7. Berarti kan X-nya 11. Berarti 11 tambah 11 per 7. Ini berarti dari sini Q-nya lebih besar. Ini kan lebih besar dari 1 ya nilainya ini. Berarti P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P. Coba kita cek yang berikutnya ada X sama dengan kemudian berikutnya 12. Berarti P-nya adalah X adalah 12. Q-nya adalah 11 ditambah 12 per 7. Ya, ini berarti ini juga lebih besar ya. Lebih besar juga nih. Berarti Q lebih besar dari P juga. Kita ambil yang kemungkinan paling gini ya. Coba X sama dengan 16 ya. Karena ini yang memungkinkan nilai P-nya paling besar ya. P-nya sama dengan 16. Oke, Q-nya berarti 11 tambah 16 per 7. Berarti di sini apakah ini bisa dari 16 ya ini? 11 tambah ini berarti 2 ya, 2, sekian ya. 2 sisanya 2 per 7. Berarti 13 2 per 7. Nah, artinya di sini justru P yang lebih besar ya. Nah, berarti Q besar P bisa jadi, tapi P besar Q juga bisa jadi ya. Kalau P sama dengan Q kita cek nih. Berarti kemungkinan jawaban yang paling benar adalah ini. D ya. Karena belum tentu Q lebih besar dari P nih. Oke, kita cek di sini ya, P yang paling besar. Jadi 16. Ini 11 tambah 16 per 7. Nah, itu kurang dari 16 nih. 13 2 per 7. Sehingga kemungkinan jawaban adalah D. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 77. Manakah belum benar antara P dan Q? Oke, lagi soal yang mirip ya, yang sejenis nih. X-nya lebih dari 2. Nah, oke, kita sederhanakan nilai P-nya ini. P sama dengan 1 min X kuadrat. Ini kan bisa dijabarin nih, perkalian sekon ya, karena ini kuadratnya juga kuadrat nih. 1 tambah X kuadrat kali 1 min X kuadrat dibagi 1 min X kuadrat. Nah, begini kan habis nih. Nah, berarti ini nilainya 1 tambah X kuadrat. Ini 2 tambah X nih. P-nya adalah 1 tambah X kuadrat, Q-nya adalah 2 tambah X. Manakah yang paling besar? Apakah P atau Q dengan X lebih besar dari 2? Nah, kita cek dulu nih. Q-nya adalah 2 ditambah X. Ini kan artinya 1 ditambah 1 tambah X ya. Nah, semua hilangin satunya nih. Berarti ini saya coret satunya. Kembalikan sama-sama kita kurangi 1. Berarti ini tinggal sisanya X kuadrat. Sisanya adalah 1 tambah X. Nah, X-nya itu kan lebih dari 2. Berarti X-nya ini kita misalkan sebagai 2 tambah sesuatu. Misalkan 2 tambah apa ya? 2 tambah A deh. Nah, dengan A, ini positif ya. Berarti kita jabarkan mana lebih besar ya. Berarti ini X kuadrat itu jadinya 2 tambah A kuadrat. Ini jadinya 4 tambah 4
A tambah A kuadrat. Sementara 1 tambah X ini adalah 1 tambah 2 tambah A. Berarti 3 tambah A. Oke, saya kurangi lagi nih. Ini sama ini masih 1 ya. Oke, ini berarti A kuadrat tambah 4A tambah 1. Itu sisanya ya. Sebenarnya saya masih A saja. Nah, karena A-nya positif ya, udah jelas ini aja udah lebih besar yang ini ya. Berarti P-nya yang lebih besar ya. Nah, di sini P yang lebih besar dari Q. Sehingga opsinya adalah A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 78. Nah, ini tentang sudut ya. Oh, bukan sudut nih, tentang kesebangunan. Jika luas segitiga AB. Oke. Saya isi dulu segi luas AB jadi dua segitiga siku-siku. Oke, ini siku-siku di A dan di B ya. Dengan AD-nya ini adalah 3, ini 3 ya. Kemudian BC ini adalah 5. Ini 5. Oke. Kemudian jika luas segitiga AEB adalah 12, berapakah jarak E ke AB? Nah, jarak E ke AB berarti dia sama dengan jarak puncak ke alas ya. Berarti dia sama dengan tinggi segitiga ini. Tinggi segitiga dari AEB. Nah, karena luasnya ini 12, berarti ya luas AEB itu kan setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali AB dikali ini misalkan F ya, EF kali EF. Kita mau nyari EF ini berapa? Berarti ini kan 12 nih, dikali 12 sama dengan setengah kali AB kali EF. Ini kan jadi kali ya, dari 24. Berarti EF-nya ini 24 dibagi dengan AB. Nah, berarti untuk mencari F kita tinggal mencari AB saja. Kalau bisa mencari AB berarti ketemu dah dia. Nah, sekarang di sini diberikan dua pernyataan ya, AC sama 12, BD sama 12. Apakah salah satu ini sudah cukup ataukah harus keduanya ya? Kita cek di sini. AC-nya 14. Nah, ini AC-nya ini 14 katanya. AC 14, maka AB-nya kan sama dengan dari sini berarti AB-nya akar dari 14 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ya. Ini akar 196 kurangi 25. Berarti akar 171. Nah, sehingga dari sini EF-nya berarti 24 per AB. Akar 171 ya. Berarti 1 udah cukup ya. Nah, sekarang kita cek apakah 2 aja cukup nih. Yang 2 BD-nya adalah 12 nih. 12 nih. Berarti dari sini AB-nya kita balas juga akar dari ini AB ya. 12 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti 144 kurangi 9. Ini akar 135 ya. Sehingga EF-nya 24 per akar 135. Juga cukup ya, ketemu juga EF-nya. Akan tetapi di sini kan beda ya, itu nggak masalah. Yang penting artinya begini. Walaupun kita diberikan pernyataan 1 saja, ketemu EF-nya. Ya, walaupun tanpa diberikan pernyataan 2 ya. Atau sebaliknya, kita diberikan pernyataan 2 saja, 1 nggak diberikan, ketemu juga EF-nya walaupun ini berbeda. Artinya 1 saja udah cukup, 2 juga udah cukup. Mana ini? 2 juga cukup ya. Oke, ini. Walaupun ini jawabannya berbeda ya. Artinya tanpa diberikan 2, 1 udah cukup. Kemudian diberikan 2 saja, 1 nggak diberikan, udah cukup juga ya. Walaupun ini berbeda hasilnya. Kecuali kalau E ini kemungkinan itu ketemu diberikan kedua pernyataan nggak ketemu juga AB-nya, baru opsinya E ya. Oke, demikian penjelasannya. Lanjut ke soal nomor 79. Oke, dulu deh, biar jelasnya. Berpotongan di sana. Adakah X kurang Y? Nah. Oke, apakah kita bisa ngitung X dari Y kurang Y ini dari 1 aja? AB sama dengan BC, ini AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, berarti ini kan segitiga sama sisi, akibatnya ini 60 ya.
Ini sambutannya sama juga nih, 60. Ini juga 60. Nah, karena ini dan ini bertolak belakang, ya, berarti dari sini kita dapatkan Y sama dengan 60. Kemudian X-nya juga 60. Nah, sehingga kesimpulannya X kurang Y jadinya 0 ya, 0 derajat nih. Jadi 1 udah cukup ya. Nah, sekarang coba pernyataan yang 2. Yang 2 DE. Yang 2 DE. Mana DE? Ini sama dengan EC. Sama dengan DC. Oh, ini sama kaki, sama sisi juga ya. Akibatnya ini 60. Ini 60. Ini 60. Kita abaikan pernyataan 1 tadi ya. Ini kita abaikan nih. Nah, karena ini Y-nya 60, maka ini kan juga 60 nih. Berarti akibatnya kan Y-nya 60. Kemudian sudut ACB juga 60 nih. Karena mereka ini bertolak belakang nih. Nah, ini 60 juga 60. Tapi ini kita abaikan nih. Jangan-jangan dulu lihat nih. Kali 60, ini kan kita nggak tahu berapa nih. Karena ini nggak diberikan keterangan bahwa ini segitiga sisi, kecuali oleh 1 ya. Berarti 2 ini nggak cukup nih. Karena untuk mencari X, berarti kita butuhkan AB ini berapa gitu. Ya. Berarti 2 ini tidak cukup nih. Nah, tidak cukup. Nah, kalau tadi 1 aja udah cukup ya. Jadi kesimpulannya 1 cukup, yang 2 nggak cukup. 1 aja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Nah, ini ya. Ini 2 cukup, salah. Keduanya cukup, 1-nya nggak cukup. Nah, ini yang salah nih, karena 1 aja udah cukup ya. Oke. Lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 80. Nih, X, Y berapa kuadrat satu bidang dengan X min Y tidak sama dengan 0. X lebih besar dari Y. Manakah yang benar? Untuk menjawab pertanyaan X lebih besar dari Y ya. Ini yang mau tanyakan nih. Nah, apakah 1 udah cukup? Apakah 2 aja cukup? Apakah harus keduanya? Apakah keduanya nggak cukup ya? Kita cek di sini. Diberikan X min Y tidak sama dengan 0. Artinya X tidak sama dengan Y. Nah, terus mana apakah X lebih dari Y? Itu intinya. Nah, kita cek dari 1 dulu. Dari pernyataan 1, itu kan diberikan X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4XY. 4X kurang Y ya. 4 kurang Y. Nah, ini kan bisa kita pakai, oh ini kuadrat-kuadrat, ini 2X. Oh, ini kan X min Y kali X min Y ya. X min Y kuadrat nih. Ini 4 X min Y. Nah, karena X tidak sama dengan Y, berarti ini bisa kita bagi sama-sama bagi dengan X min Y ya, karena X min Y nggak 0 dia. Jadi kalau X min Y itu 0 nggak boleh ya. Jadi dari sini kita dapatkan X min Y sama dengan 4. Atau X sama dengan 4 tambah Y. Karena 4 ini positif, jadi kesimpulannya adalah X itu lebih besar dari Y ya. Dan kalau Y ini 1, berarti X adalah parameter 5 gitu, jelas ya. Berarti satunya udah cukup nih. Nah, cukup. Sekarang coba kita cek pernyataan yang kedua. 2X sama dengan 2Y kurang 6. Sama-sama kita bagi 2. Berarti X sama dengan Y dikurang 6. Kalau kita ambil Y-nya ini 7, berarti X-nya ini 1 ya. Ya, berarti X-nya ini kurang dari Y. Nah, berarti dari 2 saja ketemu X kurang dari Y, berarti artinya begini, X lebih dari Y, berarti pernyataan ini udah benar ya. Nah, ini benar nih. Ini X kurang dari Y, akibat ini kita dapat menyimpulkan bahwa X lebih dari Y itu adalah pernyataan yang salah. Artinya ini juga cukup. Nah, cukup untuk menunjukkan bahwa X lebih dari Y itu adalah salah. Kalau ini saat ini sudah cukup untuk menunjukkan X lebih dari Y itu adalah pernyataan yang benar. Sehingga 1 cukup, 2 juga cukup. Nah, 1 saja cukup, 2 nggak cukup, salah.
Ya, satu pernyataan nggak cukup, salah juga. Satu cukup dan biasanya cukup. Oke, ini ya. Nah, yang penting adalah D. Oke, demikian pembahasan soal TPS TPS UTBK 2019 ya. Nah, ingat, UTBK 2020 nanti adalah soalnya berbentuk TPS saja. Fokus belajar di TPS. Nanti akan saya carikan lagi soal-soal TPS yang berbeda ya. Tentunya yang tahun terupdate 2019 ya. Oke, demikian dulu. Ingat, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan UTBK 2020 ya. Oke, demikian dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.